Assalamualaikum teman-teman. Halo guys. Kalian tahu siklus kerja audit internal nggak sih? Siklus kerja audit internal selalu merupakan kombinasi dari program reguler yang berkesinambungan atau continuous program dan aktivitas yang bersifat project based. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang siklus kerja audit internal 2 dan 3. Baik, yang pertama yaitu ada pendekatan audit. Pendekatan audit ini sendiri dibagi ke dalam 4, yaitu pendekatan substantif atau vouching approach. Pendekatan pertama, substantif atau vouching approach, adalah pendekatan audit di mana proses audit dilakukan tanpa adanya tingkat kepercayaan pada informasi yang disediakan oleh pihak manajemen, sehingga pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan mendetail terhadap setiap transaksi dan informasi finansial perusahaan. Artinya, auditor tidak menggunakan asersi yang diberikan oleh manajemen dan tidak ada ketergantungan terhadap internal kontrol perusahaan. Akibatnya, kebutuhan sumber daya, biaya, dan usaha menjadi besar, baik untuk auditor sendiri maupun untuk kantor akuntan publik. Yang kedua yaitu balance sheet approach. Pendekatan kedua, balance sheet approach, adalah pendekatan di mana proses pemeriksaan difokuskan pada balance sheet atau statement of financial position. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa apabila balance sheet perusahaan bebas dari salah saji, maka income statement perusahaan juga akan bebas dari salah saji yang material. Kelemahannya adalah karena pemeriksaan yang dilakukan auditor hanya berorientasi pada balance sheet saja. Maka terdapat kemungkinan bahwa akun-akun income statement terdapat salah saji. Walaupun net income sebagai hasil akhir dari income statement dinyatakan dengan benar, namun akuntan mendapatkan beban dapat dimanipulasi tanpa mengubah besaran net income. Yang ketiga yaitu adalah system based approach. Berbeda dengan dua pendekatan di atas, system based approach adalah pendekatan di mana terdapat langkah-langkah sistematif untuk melakukan asesmen terhadap sistem dan internal kontrol perusahaan. Auditor akan memetakan dan mengidentifikasi bagian-bagian perusahaan yang merupakan penyebab dari permasalahan yang muncul. Kemudian, setelah tahapan ini selesai dilakukan, barulah auditor akan melakukan proses pemeriksaan audit terhadap perusahaan kliennya. Yang terakhir yaitu adalah risk-based approach. Risk-based approach adalah pendekatan yang paling banyak digunakan oleh kantor-kantor akuntan publik sekarang ini. Tidak hanya untuk melakukan financial audit saja, bahkan IT audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga sudah menerapkan risk-based approach. Risk-based audit atau RBA adalah sebuah metode audit internal untuk meyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batas risiko yang ditetapkan perusahaan. Hal tersebut bertujuan meyakinkan kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. RBA adalah metode pemeriksaan atas topik yang dianggap penting oleh perusahaan. Fokus dari RBA adalah menilai kecukupan atas kegiatan unit bisnis dalam mengidentifikasi dan mereview risiko berikut mitigasi yang telah dilakukan dalam bentuk manajemen risiko dan kontrol internal. Selanjutnya, pelaksanaan audit dan jenis pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit biasanya dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif, dan tidak memihak. Secara umum, tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit telah berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku. Unsur penting dalam pelaksanaan auditing adalah proses perolehan serta pengevaluasian bukti-bukti dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti-bukti yang diperoleh baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga hasil audit lebih objektif. Selanjutnya, jenis pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit internal dapat dibedakan atas dua jenis. Jenis pertama yaitu cara peninjauan fakta atau pengambilan data. Yang pertama, audit secara langsung di lapangan, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi auditi, bertatap muka dengan mereka, melihat proses atau fakta, atau mengambil bukti secara langsung di lapangan. Yang kedua,
yaitu audit secara tidak langsung di balik meja, yaitu dengan memanfaatkan data yang dapat diakses langsung dari kantor internal audit seperti data online sistem perusahaan, data yang ada di bagian akunting, setiap laporan cabang yang masuk ke kantor pusat atau laporan bisnis unit, representative office, yang diminta untuk dikirim ke internal audit, dan sebagainya. Jenis kedua, yaitu keteraturan pelaksanaan audit. Yang pertama, audit regular, yaitu aktivitas audit terhadap suatu atau sejumlah audit objek yang dijalankan berdasarkan rencana tahunan secara berkala, berkesinambungan, dan berulang-ulang dari tahun ke tahun. Yang kedua, yaitu audit khusus, yaitu aktivitas audit terhadap suatu audit objek tertentu yang dilaksanakan secara insidentil, baik karena adanya permintaan khusus dari pemegang saham, BOD, manajemen lain, maupun masalah internal yang harus segera diselidiki. Audit khusus bisa saja tidak termasuk rencana tahunan, tetapi dianjurkan sedapat mungkin aktivitas yang bersifat risk control, analisis sebaiknya sudah direncanakan. Selanjutnya, untuk menghindari adanya pertimbangan yang salah kaprah yang sering dijumpai, maka dapat dibangun pengawasan berkesinambungan atau continuous audit execution. Adapun pelaksanaan audit tersebut terdiri atas yang pertama ada audit reguler di balik meja atau regular audit on desk, yaitu tulang punggung internal audit. Aktivitas internal audit secara teratur dari balik meja atau regular audit on desk merupakan aktivitas pokok atau tulang punggung internal audit yang wajib dilaksanakan. Berikutnya ada audit reguler di lapangan atau regular audit on site, yaitu peninjauan dan pembinaan langsung secara tradisional. Regular audit on site disebut juga file audit, banyak didominasi oleh aktivitas compliance atau sistem audit dan relatif sedikit melakukan verifikasi atau analisis data. Yang selanjutnya ada audit khusus di balik meja atau special audit on desk, yaitu esensi dari risk-based audit. Berbicara pendekatan audit kontemporer, yaitu risk-based audit, maka special audit on desk ini merupakan wadah utamanya. Yang terakhir ada audit khusus di lapangan atau special audit on site, membawa sisi perubahan. Special audit on site merupakan aktivitas yang pada dasarnya tidak masuk dalam rencana atau program internal audit, alias bersifat casuistik atau project based. Selanjutnya yaitu temuan-temuan audit dan konfirmasi temuan. Secara umum, temuan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu temuan khusus dan temuan administratif. Alasan dimasukkan ke dalam temuan khusus adalah yang pertama, temuan adanya tindak kecurangan atau praktek yang mendatangkan kerugian finansial yang cukup signifikan atau tindakan indisipliner, yaitu kelalaian yang berakibat fatal. Yang kedua, aktivitas administratif atau pengendalian yang tidak berjalan efektif pada sejumlah fungsi, di mana cenderung terjadi pengabaian sistem atau berpotensi terjadi sistem break. Selanjutnya yang ketiga, temuan yang berulang, biasanya dijumpai pada audit sebelumnya, di mana hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen perbaikan atau pencegahan dari audit sesuai yang dijanjikan. Untuk temuan administratif harus diringkas sesederhana mungkin, mengingat sifat temuan dapat dikategorikan sebagai tidak membahayakan atau merugikan secara langsung, dan sasaran pembaca bukan strategic level. Namun penyederhanaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengelompokkan temuan ke dalam topik yang sejenis, bisa berdasarkan audit object group atau subgroup tertentu seperti dana operasi, fungsi penjualan, atau kemiripan penyimpangan atau resiko, seperti verifikasi transaksi dari atasan yang tidak berjalan, keterlambatan pemenuhan deadline pada berbagai fungsi pelayanan. Nah, yang kedua menyuguhkan hanya temuan dengan data pendukung secukupnya saja, tanpa menyisipkan acuan ketentuan, dampak resiko, tanggapan audit, atau rekomendasi audit. Nah, yang ketiga mengeluarkan data pendukung dari paragraf temuan lalu dikumpulkan ke dalam lampiran data, di mana temuan disebutkan rujukan data lampiran terkait.
Selanjutnya, menerapkan format yang lebih ringkas dibanding temuan khusus, seperti penulisan dengan font pitch atau yang lebih kecil, penjabaran temuan dalam bentuk tabel, dan sebagainya. C. Penyajian hasil audit. 1. Konfirmasi audit atau gambaran kapabilitas auditor. Setiap temuan pemeriksaan dinyatakan layak untuk dikemukakan apabila memenuhi 3 kriteria berikut. A. Memiliki signifikasi atau materialitas sebagai isu kelemahan dari praktek risk management walaupun internal. Secara sederhana, materialitas diuji dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Dari perspektif risk management, apakah ada dampak langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun hambatan bagi bisnis perusahaan? Yang kedua, dari perspektif internal control, apakah ada praktek administrasi atau ada pengendalian yang tidak berjalan sesuai kebijakan atau prosedur kerja tertulis yang berlaku atau kaedah perusahaan atau bisnis yang sepatutnya? B. Didukung bukti tertulis atau bukti fisik yang memadai. 1. Bukti tertulis, yaitu data transaksi, laporan, dan dokumen auditi yang relevan. Yang kedua, ada bukti fisik, yaitu hasil pengamatan auditor secara langsung, direkam dengan alat audiovisual yang lazimnya hanya saat audit on-site saja. Misalnya terkait dengan peletakan barang yang tidak benar dan sikap atau tindakan pelaksanaan yang tertangkap tangan bisa merusak citra perusahaan. C. Diakui secara resmi oleh auditi risiko yang dipaparkan auditor, yaitu kelemahan prosedur bisnis maupun kecukupan bukti yang ditujukan oleh auditor. Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari auditi diperlukan memo konfirmasi audit secara tertulis. Memo konfirmasi merupakan media bagi auditor untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman masalah secara jernih. Bila hasil konfirmasi tidak disetujui oleh auditi, hal itu cenderung menunjukkan lemahnya signifikasi atau materialitas suatu temuan, sekaligus menunjukkan tidak tuntasnya auditor menyimpulkan sebuah temuan. Semakin banyak auditi mengajukan keberatan atas fakta temuan yang dikonfirmasikan, hal itu hanya menunjukkan bahwa kredibilitas hasil kerja auditor patut dipertanyakan. 2. Laporan audit report. Pertaruhan reputasi internal audit. Bila semua hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada audit, terakhir dihitungkan dalam bentuk memo konfirmasi, masih perlu dibuat laporan hasil pemeriksaan tidak hanya pihak audit yang berkepentingan terhadap hasil audit, tetapi juga berbagai pihak, mulai dari Board of Commissioner, Board of Director, hingga jajaran manajemen departemen teknis lainnya yang terkait. Laporan audit dapat menjadi acuan penilaian terhadap tim kerja audit. Selain dalam pembuatan perubahan strategi, kebijakan, prosedur, dan target yang sudah atau belum direncanakan, laporan audit juga menjadi acuan faktual untuk mengukur kredibilitas dan prestasi kerja internal audit. Dengan alasan ini, sering auditor menjadikan laporan audit sebagai ajang show off atau unjung kemampuan, dengan menyuguhkan sebanyak mungkin temuan dan data relevan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat panjang lebar tanpa menyadari bahwa kebutuhan pembaca laporan harus lebih diutamakan. Tantangan dalam pembuatan laporan audit adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan atau perspektif yang berbeda antara level strategis dan level operasi. Secara umum, laporan audit dapat dibagi atas 2 tipe, yaitu laporan berformat panjang atau audit report, yaitu laporan yang rinci, lengkap, dan syarat dengan penjelasan teknis, yang sasaran pembacanya adalah mereka yang terlibat langsung atau berkepentingan untuk mengetahui permasalahan yang dikemukakan oleh audit. Format ini dipakai juga untuk laporan yang bersifat kronologis ketika menyajikan kasus penyimpangan fraud.
Laporan berformat pendek atau short audit report yaitu laporan ringkas yang penekanannya terdapat pada temuan tanpa menyertakan embel-embel lainnya. Format ini digunakan dalam pembuatan ringkas eksekutif di mana sasaran pembaca adalah strategic level atau manajemen. Nah, begitulah sedikit pemaparan dari kelompok 5 nih. Gimana? Semoga bermanfaat ya. Kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kita kenalan sama anggota kelompok 5 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Kakak yang manis ini namanya Saskia Yolanda. Kalau kakak yang imut-imut ini namanya Maya Ariska Yusuf. Kakak yang pakai cadar ini cantik kok orangnya. Namanya Afnizah Maulia Lubis. Kalau kakak yang cantik ini namanya Rahmade Ananda. Ada lagi nih abang-abang yang manis, namanya Rizky Ananda. Nah, kalau abang yang ini ganteng kan orangnya? Mau tahu nggak siapa namanya? Yuk kita spill namanya. Namanya Muhammad Denny Munandar. Kalian belum bosen kan dengerin video kami? Jangan bosen dulu dong, kami masih ada quotes nih, dengerin ya. Kalau effortnya dirasa berat sebelah terus, padahal kita coba komunikasiin dengan baik dan jelas. Kalau dirasa kita yang terus-terusan minta, mungkin emang dia yang gak bersedia memberikan lebih dari apa yang sudah kita berikan selama ini. Mungkin kita meminta pada orang yang salah. Untuk itu, kalian jangan sampai berharap sama orang yang salah ya. Sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.